Tidak ada anak yang sama di dunia ini, sekaligus itu anak kembar. Begitu juga dengan anak didik kita. Mereka memiliki karakteristik sendiri, kekurangan dan kelebihannya. Nah, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka? Simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Sari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sebelumnya, saya tidak pernah memperdulikan keberagaman siswa. Sehingga semua anak saya perlakukan sama. Saya tidak peduli apa itu kesukaan mereka, bagaimana gaya belajarnya, apa yang membuat anak-anak merasa nyaman di kelasnya. Namun, setelah saya mempelajari modul tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai belajar untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, mari kita simak video berikut ini, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang sudah saya buat pada link Google Form. Kemudian anak-anak bisa langsung mengklik link yang ada pada grup kelasnya. Silakan kamu isikan rubrik dari asesmen diagnostik awal. Untuk saya pemetaan apakah kalian masuk di kelas audio, visual, atau di kelompok kinestetik. Dari hasil tes diagnostik awal, saya simpulkan bahwa ada 11 anak yang dominan dengan gaya visual, kemudian yang 11 anak dominan menggunakan gaya belajar auditori, kemudian yang 10 adalah gaya belajar kinestetik. Nah, saya melakukan di kelas 7D dengan mata pelajaran informatika pada materi sistem komputer, submateri perangkat keras. Di awal saya mengawali pembelajaran dengan memberikan salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, dan juga menyampaikan tujuan dan penilaian, serta diakhiri dengan melakukan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita salah satu memimpin doa yuk. Yanu dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Masih. Oh ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk Ilham, sakit Bu. Oh ya, terima kasih Yuda informasinya. sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita review materi dulu pertemuan. Nah, kalian sudah mempelajari tentang sistem komputer. Pada sistem komputer, di situ ada perangkat lunak atau software. Apa saja contoh dari software media sosial anak-anak? TikTok. Oke. YouTube, Twitter,
kita gunakan sehari-hari. Karena kalian sudah review materi pembelajaran yang minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang materi perangkat keras komputer. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama menunjukkan 3 macam alat input. Yang kedua, kita dapat menunjukkan apa saja yang termasuk perangkat keras yang berfungsi sebagai pemrosesan atau proses. Yang ketiga, kita dapat menunjukkan tentang perangkat keras output. Yang keempat, yaitu kita dapat mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Penilaian yang saya lakukan yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan untuk menilai kemampuan dari anak. Untuk memperlancar pembelajaran kali ini, kita membuat kesepakatan kelas bersama ya. Yang pertama, harus hadir tepat waktu. Yang kedua, apabila ingin bertanya, silahkan raise hand. Yang ketiga, harus fokus dalam pembelajaran, tidak boleh membagi pikirannya. Yang keempat, apabila ingin izin, silahkan lanjut kalian berdiri untuk meminta izin keluar. Setuju anak-anak? Kita lanjut yang pertama. Definisi perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras komputer atau hardware yaitu suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk melakukan proses masukan atau input, kemudian keluaran atau output, proses pengolahan data atau proses media penyimpanan storage, dan jaringan komputer. Jadi pada perangkat keras komputer ada 5 bagian. Kita lanjut ke perangkat input komputer. Perangkat input yang pertama yaitu mouse. Mouse berfungsi sebagai pointer pada layar. Mouse memiliki 3 jenis, yaitu bisa berupa optik, bisa berupa ball mouse, bisa berupa mouse wireless. Lanjut yang kedua, contoh dari perangkat input yaitu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat device ataupun untuk masukkan pada sebuah komputer. Jenisnya di sini kita gunakan yaitu jenis yang QWERTY, biasa yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga berupa barcode scanner. Yang kedua kita akan belajar tentang perangkat output monitor. Monitor yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari keseluruhan tampilan sebuah komputer. Lanjut yaitu proyektor. Proyektor contohnya seperti di sini, di depan sini, digunakan untuk menampilkan gambar ataupun video yang telah dihubungkan dengan komputer atau laptop. Perangkat output yang ketiga yaitu printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, teks atau tulisan, dan juga grafik. Kita lanjut ke perangkat proses. Contoh dari perangkat proses di sini adalah chipset. Chipset adalah hardware yang digunakan untuk mengontrol aktivitas keluaran atau data. Chipset di sini dipasang pada sebuah VGA, berarti di dalamnya sebuah komputer atau laptop. Yang kedua, contoh dari pemrosesan adalah motherboard. Ini adalah gambar dari motherboard atau mainboard. Apa itu? Berupa papan sirkuit yang digunakan untuk menyimpan beberapa slot. Di situ ada tempat penyimpanan RAM, kemudian untuk VGA, kemudian untuk menyimpan sound card untuk mengeluarkan suara dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang perangkat penyimpanan
penyimpanan, media penyimpanan. Yang pertama yaitu contohnya CPU. CPU itu adalah otak atau bagian utama dari sebuah komputer. Kegunaannya untuk mengendalikan alat input, output, proses, dan juga main memory. Apalagi yang termasuk perangkat penyimpanan? CD-ROM atau CD, DVD. Kemudian apalagi flash? Disk. Kegunaannya untuk menyimpan data. Nah, karena tadi dari hasil rekapan saya kelompokkan anak-anak yang auditory, saya kelompokkan sebelah kanan, kemudian yang visual tengah, yang kinestetik sebelah kiri saya. Nah, dari kelompok ini nanti saya harapkan kalian bisa mengerjakan LK yang sudah saya berikan link pada Google Form. Ya, silakan kalian kerjakan link tersebut dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Ayo silakan kalian bisa ambil buku dan bolpen kalian. Saya kelompok yang pertama auditory Nabila, Fasa, Yuda, Yusuf, Devina, Joti, dan juga Okta. Silakan tinggal di sini. Yang kelompok visual Konita, April, Zaki, Yanu, Angel, dan juga Laila. Silakan di kelompok visual. Kinestetik kelompok yang ketiga Sabia, Dia, Kia, Lauren, Nabila, kemudian tambah satu. Ayo silakan digabung meja-mejanya. Bagaimana diskusinya, ini sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kalian presentasikan dari kelompok auditory. Silakan kalian maju semua untuk presentasikan hasilnya. Silakan. Kemudian disusul oleh kelompok visual dan juga kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditory ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nama perangkat webcam termasuk input device. 2. Monitor termasuk output device. 3. Pointer termasuk output device. 4. LCD termasuk output device. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan tentang perangkat keras. Yang kami dapat yaitu webcam termasuk input device, monitor termasuk output device, printer termasuk input device, dan proyektor termasuk output device. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Webcam adalah input device, monitor output device, printer output device, dan LCD output device. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuktikan pemahaman pada murid, guru memberikan kuis Kahoot kepada murid. Kemudian guru dan murid merefleksikan pembelajaran
Guru memberikan apresiasi kepada murid yang paling aktif. Kemudian, murid diminta untuk membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari pada hari ini, bisa berupa video, rekaman suara, catatan rangkuman, dan juga bisa berupa peta konsep, disesuaikan dengan cara belajar siswa dan minat murid tersebut. Oke, kita lanjut. Pada kegiatan penutup, guru dan murid merefleksikan pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. Sudah? Bagaimana anak-anak? Sudah refresh hari ini? Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, kita refleksikan pembelajaran tentang perangkat keras komputer. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras komputer, Konita? Perangkat keras yang memiliki bentuk fisik yang bisa didapat dan dilihat. Ya, tepat sekali. Perangkat keras komputer terdiri dari apa saja tadi? Perangkat input, kemudian perangkat output, kemudian perangkat proses, kemudian perangkat penyimpanan, dan juga perangkat jaringan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang game Kahoot juga. Tadi peringkat pertamanya adalah Yanu ya. Selamat untuk Yanu, apresiasinya untuk kamu. Kita lanjutkan untuk pembelajaran minggu depan. Kalian bisa membuka materi selanjutnya, yaitu tentang brainware atau pengguna. Ya, silakan kalian buka buku paketmu, buka modulmu untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, karena waktunya sudah habis, sudah selesai, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dari kelas 7D. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Polita Habitul Aji dan saya Aprilia Wahyu Pratama. Kami dari kelas 7D. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi sistem komputer dan menerangkan mengenai perangkat proses. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen lain yang berkolaborasi untuk melakukan pemrosesan data. Sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware, pengguna yang mengoperasikan komputer. Dan apa itu perangkat proses? Perangkat proses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data dari perangkat input atau masukan ke dalam perangkat output atau keluaran. Contoh perangkat pemrosesan yaitu seperti CPU, motherboard, prosesor, memori, RAM, dan lain sebagainya. Juga fungsi dari perangkat pemrosesan yaitu untuk memproses semua input menjadi output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Artikasari dari kelas 7D. Di sini saya akan memaparkan tentang materi sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan elemen lain yang berkolaborasi untuk melakukan pemrosesan data. Sistem komputer dibedakan menjadi 4, yaitu perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Perangkat input adalah perangkat keras atau alat yang berguna untuk memasukkan data atau instruksi ke perangkat elektronik lainnya. Ada beberapa contoh dari perangkat input, yaitu yang pertama keyboard, ketiga scanner, yang keempat mikrofon, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian praktek aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.